Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel YouTube Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Dan tentunya dalam program Koronis Podcast, komunikasi untuk kehidupan. Tentunya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena channel ini sangat bermanfaat dan mengedukasi untuk teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Aziza, dan tentunya ketika kita dalam podcast ini pastinya kita bertemu dengan Bapak Mr. Koronis atau Pak Arham Selo. Halo Pak, apa baik. kabar? Kabar baik saya, Aziza. Bagaimana Aziza kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Jadi bagaimana Pak? Bapak sudah siap pembahasan kita hari ini? Iya, insyaallah saya siap ya. Jadi pembahasan kita hari ini Pak tentang komunikasi pendidikan anak. Oke. Jadi bagaimana nih menurut Bapak tentang komunikasi pendidikan anak? Apakah menurut Bapak ini sangat menarik atau menarik aja? Ya, saya pikir ini Aziza adalah satu konten yang menarik. Kenapa? Karena tren ini sekarang memang perlu diedukasi itu bagaimana kesiapan orang tua dan kesiapan anak di dalam berkomunikasi. Makanya komunikasi antara orang tua dan anak ini tentunya sifatnya komunikasi dialogis. Ya, kira-kira begitu dari saya pentingnya itu ya. Ya. Jadi pembahasan kita kalau sekarang itu komunikasi pendidikan anak dialogis. Dialogis, Pak. betul. Ya. Dialogis. Sebelum kita lanjut lebih dalam nih Pak, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas anak? Iya. Baik ya. Saya kira ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi Aziz ditanya, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap anak ini? Jadi kalau kita berbicara tanggung jawab terhadap anak Aziza, tentu bukan hanya orang tua, ya. Iya, tetapi tentu di sini ada keterlibatan orang tua, ada keterlibatan pendidikan yang biasa dikenal dengan institusi yang sifatnya formal, tentunya di sekolah atau di kampus. Dan kemudian tentunya di sini ada tanggung jawab dari pihak pemerintah, karena itu sudah diatur di dalam undang-undang itu. Contohnya kalau di pemerintah itu bahwa memang di pasal 31 ayat 1 itu sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Makanya pendidikan ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Artinya setiap warga negara itu sifatnya harus mendapat pendidikan, tidak boleh tidak. Ya, kira-kira begitu hasil saya kalau cara tentang tanggung jawab. Tapi seperti tadi yang Bapak jelaskan, sebenarnya saya belum tahu siapa penanggung jawab utama. Oh, begitu ya. Penanggung jawab utama terhadap anak. Penanggung jawab utama terhadap anak ini, khususnya dalam pendidikan, tentu ada yang dikenal dengan bahwa pendidikan pertama dan utama itu adalah dalam lingkungan keluarga. Artinya bahwa bagaimanapun juga, kalaupun nanti anak itu pada akhirnya ke sekolah yang sifatnya institusi formal dan difasilitasi oleh pemerintah, tetapi tentunya yang bertanggung jawab penuh dulu adalah orang tuanya, kedua orang tuanya, karena anak ini merupakan satu amanah, ya, harta juga satu amanah, karir juga satu amanah, rezeki lain juga satu amanah. Oleh karena itu, sebagai keluarga, sebagai orang tua tentunya jangan sampai lalai di dalam melihat bagaimana progres anak-anak kita ke depan, ya, turunan-turunan kita ke depan, generasi-generasi kita ke depan. Artinya jangan hanya kita terikat dalam satu yang lainnya, ya, terbuai dengan yang lain, sementara pendidikan anak terabaikan. Makanya inilah tanggung jawab penuh daripada yang pertama dan utama adalah keluarga sisa. Ya. Kemudian Pak, kan orang tua adalah penanggung jawab utama. Iya, betul. Terus kan sebagai orang tua ini kan ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, terutama dalam hal pendidikan. Iya, betul. Jadi menurut Bapak nih, apa jenis pendidikan yang baik diberikan untuk anak? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi dia tanya tentang jenis pendidikan yang diberikan kepada anak. Saya berpikir bahwa anak itu perlu dibekali yang pertama jenis pendidikan yang sifatnya pendidikan umum, ya. Tetapi jangan sampai kita lupakan juga jenis pendidikan yang satu itu jenis pendidikan agama. Bahkan yang semestinya yang pertama dan utama itu adalah
jenis pendidikan agama ya. Kalau boleh minimal ada perimbangan. Iya, tetapi tentunya kalau untuk keselamatan dunia akhirat ya sudah pasti pendidikan agama yang harus penting. Artinya bagaimana anak kita itu dididik pendidikan agama, ketika dia mahir pendidikan agamanya dengan baik, tentu ada bekal-bekalnya. Karena pendidikan agama itu mengantar ini anak-anak untuk bertindak dengan baik, beretika dengan baik, ada sopan santun di dalamnya, bagaimana menghargai guru, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ya, kemudian kalau pendidikan umum juga harus penting, sebab pendidikan umum lah itu anak itu bisa mampu menguasai yang namanya teknologi, ya, menguasai yang namanya profesi-profesi lain, dan ini penting ya. Artinya kita berharap ke depan itu generasi anak itu dia menguasai iptek, tetapi juga punya iman dan takwa. Jadi pendidikan agama itu sasarannya adalah imtak, kemudian pendidikan umum itu sasarannya adalah iptek, sehingga dua-duanya itu harus berbarengan jalan. Di baratnya sebuah pesawat, sayap kanan itu adalah imtak, sayap kirinya itu adalah iptek. Jadi kita perlu generasi ke depan itu adalah generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dia punya iman dan takwa. Ya, sehingga dengan demikian tentunya iptek itu tidak disalahgunakan, tapi diarahkan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya untuk bagaimana untuk kegunaan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kira-kira begitu hasil saya. Ya, itu tadi dijelaskan oleh Pak Mr. Koronis tentang jenis. Kemudian selain pendidikan ada juga pendidikan bentuk komunikasi. Iya, betul. Jadi apa saja bentuk-bentuk komunikasi yang baik diberikan kepada anak? Oh iya, baik ya. Iya, jadi tadi itu kita sudah bahas tentang jenisnya, bahwa anak perlu dibekali pendidikan agama yang baik, kemudian pendidikan umum yang baik. Tetapi yang kedua berikutnya itu adalah pertanyaannya, bagaimana bentuk ya, bentuk komunikasi pendidikan kepada anak ya, Aziza? Iya, jadi bentuk komunikasi kepada anak ini tentu harus sifatnya dialogis. Ya, bagaimana itu komunikasi yang dialogis? Tentunya adalah komunikasi yang dilakukan tentunya sifatnya face to face, ya, berhadapan-hadapan ya. Artinya seorang komunikator ya, atau pembawa pesan atau yang menyampaikan pesan itu tidak boleh menyampaikan pesan yang sifatnya one way communication, dia hanya satu arah saja ya, tetapi dia harus sifatnya dua arah ya, two way communication ya. Artinya ketika sudah disampaikan itu pesannya, tentu dia harus mereview, dia harus menilai kembali apakah pesannya itu tidak ada tanggapan balik. Makanya ini anak bentuknya harus sifatnya dialogis. Artinya ketika anak itu kita berikan nasihat, maka kita harus menunggu apa jawaban dari anak itu. Sebab jangan-jangan anak itu punya masalah tersendiri, sehingga dengan demikian tidak mematuhi apa yang kita sampaikan. Makanya perlu sifatnya dialogis supaya ditahu apa keberadaan anak itu sendiri. Saya kira begitu sih tentang bentuk-bentuk itu ya. Jadi tadi bentuk-bentuknya ya Pak, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik kepada betul. Kemudian ada lagi nih pertanyaan Pak, bagaimana atau contoh mengaplikasikan komunikasi tersebut? Oh begitu ya. Jadi begini ya sih saya, bagaimana aplikasi dari komunikasi yang sifatnya dialogis? Artinya yang manusia sifatnya normal, yang manusia normal itu artinya kita harapkan itu artinya ketika sudah ada pemahaman yang sifatnya teori kita berikan, tentu ada sifatnya yang kedua adalah sikap ya. Inilah biasa disebut dengan kognitif, dan kemudian yang kedua itu ada afektif. Apa itu afektif? Afektif itu artinya apa yang ada di memorinya itu turun di nuraninya itu menjadi sebuah sikap. Bagaimana modelnya sikap itu? Sikap itu artinya punya kemauan teguh. Apa yang dia pahami, yang disampaikan oleh orang tua kepada anak itu, anak kemudian itu ada sikap yang timbul, ada perubahan sikap. Ya, bahwa saya akan bersungguh-sungguh, bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua saya itu adalah sesuatu yang baik, maka saya akan lakukan dengan baik. Kemudian setelah dia punya sikap, berarti kita tentu harapkan ada action. Ada tindak lanjut di lapangan, ada praktek ya, yang biasa disebut dengan konatif di dalam komunikasi.
Tapi kalau di dalam pendidikan biasa disebut dengan psikomotorik. Ya, bagaimana itu yang psikomotorik atau konatif di dalam komunikasi? Artinya ada tindak lanjut, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, apa yang dia pahami, kemudian apa yang merupakan sikapnya, dan kemudian ada sesuatu perbuatan. Kalau dia katakan saya mau bersungguh-sungguh, berarti tiap harinya itu sudah kelihatan itu bahwa terjadi perubahan yang besar. Tadinya malas-malas sudah mulai rajin, berarti itu artinya perubahan yang besar. Inilah yang disebut dengan aplikasi daripada komunikasi dialogis yang diberikan kepada anak. Tetapi ada satu hal, Aziza, ya, yang harus diperhatikan di sini, bahwa ketika kita harapkan anak itu ada actionnya dengan baik, tingkah lakunya dengan baik, maka pihak orang tua sebagai komunikator tentunya juga harus memperlihatkan contoh yang baik. Ya, dia harus memperlihatkan contoh yang baik. Sebab kalau apa yang disampaikan oleh anak ternyata beda contoh yang dia lihat di rumah, pasti anak menjadi bingung. Ya, pasti Aziza itu anak dalam hatinya yang mana saya ikuti. Jadi anak ini tergantung dari perilaku orang tua. Iya, betul sekali. Supaya anak itu tidak bingung, maka orang tua ketika memberikan komunikasi yang tadinya sifatnya dialogis kepada anak, orang tua juga harus menjadi patron. Dia harus menjadi contoh apa yang disampaikan itu, sehingga anak itu merasa bahwa oh ternyata teorinya seperti ini, juga prakteknya seperti ini. Ada dia contoh. Karena anak itu selalu melihat contoh dalam kehidupannya. Iya. Kira-kira itu gambarannya nih saya tentang aplikasinya komunikasi pendidikan itu ya. Dan sifatnya dialogis kepada anak. Jadi itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Arham. Ternyata ketika cara mengaplikasikan komunikasi itu harus dilihat dari bagaimana orang tuanya dulu. Iya, betul. Atau orang tua sebagai contoh ya, memberi teladan ya. Iya. Kemudian ini Pak, kan kita sudah bahas panjang lebar nih tentang komunikasi pendidikan anak. Iya, betul. Bagaimana kesimpulan pembahasan Bapak? Oh, gitu. Iya. Jadi kesimpulannya itu Aziza ya, seperti yang kita gambarkan dari awal tadi, bahwa komunikasi dialogis ini antara orang tua dan anak ini adalah sesuatu yang penting. Ya, harus dialogis, tidak boleh tidak. Sebab dengan dialogis itu maka anak itu bisa memahami apa yang disampaikan dan dia bisa mengutarakan apa yang menjadi kebutuhannya. Artinya, kalau ada yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan apa harapannya, pasti dia harus sampaikan ke orang tuanya. Sehingga ada namanya keterbukaan. Ya, sehingga kalau ini terjadi berarti orang tua mampu mengatasinya dengan baik. Tapi kalau tidak ada keterbukaan antara orang tua dan anak, ini yang masalah. Ya, makanya perlu komunikasi yang sifatnya intens, perlu komunikasi yang efektif. Kenapa demikian? Karena anak itu belajar dari kehidupannya, ya. Ya. Artinya apa yang dia lihat, apa yang dia tonton di rumah anak, maka itu menjadi cermin nanti di perilakunya. Ya, makanya dikatakan bahwa anak belajar dari kehidupannya. Ketika anak selalu dicemooh, ya, maka sama saja dengan diajarkan cara memaki. Ya, itu negatifnya itu ya. Jadi jangan sampai kita cemooh kepada anak, kamu itu jelek, kamu itu dan lain sebagainya. Maka sama saja kita ajarkan tentang bagaimana belajar memaki. Ya, tapi justru harus sebaliknya. Anak ini harus dibina dengan cinta dan kasih sayang. Ya, supaya dia akan menemukan cinta dan kasih sayang dalam hidupnya. Ya, kira-kira seperti itu kuncinya ya. Ya, perlunya komunikasi dialogis tentang anak pada kesempatan ini. Saya kira begitu aja saya. Ternyata komunikasi efektif untuk anak itu adalah secara dialogis. Iya, betul. Secara dialogis, bagaimana kita memperlihatkan contoh yang baik. Iya, betul. Jadi bisa kita akhiri podcast pada hari ini? Boleh, insya Allah. Nanti kita ketemu lagi ya, bisa dalam mungkin channel berikutnya. Diundang saya kalau mau lagi ya. Saya senang memberikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pemirsa kita sekalian ya, Aziza ya. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang seputar komunikasi dialogis pendidikan anak. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Siti Nur Aziza dan Arham Selo
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.